untuk kita semua dan selamat datang di podcast Sobat Filsafat. Perkenalkan, nama aku Tika Ramadhani, biasa dipanggil Tika, dan di episode kali ini aku tidak sendirian loh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Lydia Sosabina dan sebagai Safar. Nah, kami berdua yang akan memandu podcast kali ini. Tentunya kami akan memberikan sebuah informasi yang akan menarik untuk didengar loh. Benar banget nih, episode kali ini kami akan membahas satu tema ilmu adalah filsafat teman-teman. Jika berbicara tentang filsafat, pasti tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu. Karena landasan utama perkembangan ilmu adalah filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan perkembangan ilmu merupakan kajian yang dapat direvisi dan berdasarkan paradigma yang menjadi evolusi ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu yang terjadi dapat ditelusuri berdasarkan tentang sejarah. Nah, apakah di sini ada teman-teman yang tahu tentang beberapa zaman yang ada pada perkembangan ilmu? Pada perkembangan ilmu yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno, terjadi pada abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Kehidupan masyarakat Yunani berada di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan keseharian dibacakan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Nah, pada zaman ini ada dua pelajaran teman-teman. Yang pertama ada pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua ada pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap yang selalu menghubungkan dengan kekuatan mitos. Nah, perkembangan zaman selanjutnya itu ada zaman Yunani. Pada zaman ini melahirkan 3 filsuf teman-teman. Filsuf yang pertama ada Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi, memiliki pandangan bahwa air sebagai asas pertama segala sesuatu. Thales diberi gelar bapak filsafat karena dia orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sih sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pertanyaan ini dijawab dengan pendekatan rasional, bukan pendekatan mitos dan kepercayaan teman-teman. Lalu ada filsuf kedua teman-teman yang muncul bernama Anaximander pada tahun 610 sampai 550 sebelum Masehi. Dengan konsepnya arche, Anaximander menjelaskan bahwa substansi pertama bersifat kekal, tidak terbatas dan meliputi segalanya. Lalu kemudian ada muncul filsuf bernama Heraklitos pada abad 540 sampai 440 sebelum Masehi teman-teman, yang melihat bagaimana alam semesta ini selalu dalam keadaan yang berubah-ubah, sesuatu yang dingin berubah menjadi panas dan sebaliknya sesuatu yang panas berubah menjadi dingin. Dan setelah berakhirnya masa filsuf awam, maka munculnya para transisi, yakni penelitian dari alam tidak menjadi fokus utama teman-teman, tetapi sudah mulai mengerus pada pendidikan manusia. Filsuf alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan pada kaum filosofis. Sedangkan pada ciri-ciri pada zaman ini adalah setiap orang memiliki kebebasan teman-teman. Kebebasan mengungkapkan ide, masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos, dan masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang memiliki secara kritis teman-teman. Lalu selanjutnya ada era pertengahan, ditandai dengan lahirnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan Eropa. Sedangkan pada kesempatan lainnya, belahan bumi timur Islam pada abad ke-7 telah mengalami kemajuan besar teman-teman. Pada abad ke-8 Masehi, lebih abad sebelum Galileo dan Galilei dan Copernicus berjaya dan didirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Tunisia. Pada masa ini juga kemajuan ilmu matematika yang membangun model matematika dan memperkenalkan sistem desimal. Filsuf Muslim Al-Khawarizi yang mengembangkan trigonometri dengan memperkenalkan teori sinus, kosinus, tangen, dan kontangen. Baik, yang selanjutnya ada zaman Renaissance, teman-teman. Pada zaman ini ditandai dengan
Sampai jumpa pada